warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslika. Saya dari kelas PAIE. Saya akan menjelaskan tentang pengertian alat atau media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti yaitu perantara atau pengantar. Menurut Association for Education and Communication Technology atau AICT, media ialah bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Dan menurut Education Association, alat merupakan benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Adapun pengertian dari alat atau media pendidikan adalah benda atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Bahwa alat-alat pendidikan yang abstrak berkaitan dengan masalah pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan, ganjaran, dan hukuman. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiasaan. Pembiasaan anak dididik biasakan melakukan suatu kegiatan yang bersifat belajar, misalnya membiasakan anak untuk bangun pagi. Yang kedua adalah pengawasan, yakni melakukan pengamatan yang telaten terhadap perkembangan anak didik secara umum dan pengawasan terhadap perkembangan presentasi belajar secara khusus. Dan yang ketiga adalah perintah, yakni memberikan berbagai perintah yang sesuai dengan kemampuan anak didik dengan mempertimbangkan usia anak didik dengan mentalitasnya. Yang keempat adalah larangan, yakni memberikan larangan kepada anak didik untuk tidak melakukan tindakan tertentu atau tindakan yang dilarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya yang sampai pada subbab bentuk-bentuk alat atau media pendidikan, software atau hardware dalam proses pendidikan Islam, yang meliputi alat media pendidikan audio, alat atau media pendidikan visual, alat atau pendidikan yang berbasis teknologi, dan ganjaran serta hukuman. Yang pertama, alat atau media pendidikan audio. Media pendidikan audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampaian, baik dari manusia maupun bukan manusia. Yang kedua, alat atau media pendidikan visual. Media pendidikan visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat dilihat dengan indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Yang ketiga adalah alat atau media berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran pada masa modern saat ini sangatlah maju dan cukup interaktif, namun masih sangat terbuka untuk lebih maju dan lebih berkembang di masa yang akan datang. Teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah ganjaran dan hukuman. Ganjaran dalam sistem pendidikan adalah suatu yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk benda maupun non-benda sebagai hadiah atas perbuatan baik atau pencapaian prestasi yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan hukuman adalah efek jera terhadap pelanggar hukum yang dilakukan oleh peserta didik, namun tidak boleh dalam bentuk kekerasan ataupun siksaan, melainkan dalam sesuatu bentuk yang menimbulkan motivasi belajar dan pemberian latihan kepada peserta didik. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Julia Trinanda, NIM 201200165. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang peran atau manfaat alat pendidikan dalam proses pendidikan Islam. Ada banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan
dari adanya menggunakan media pendidikan dalam proses pendidikan Islam. Antara lain, pertama, bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi. Tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam memberikan materi pelajaran. Yang ketiga, siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan keterangan dari guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati dan mendemonstrasikan. Lalu yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti terlalu besar, terlalu kecil, gerak terlalu lambat, gerak terlalu cepat, peristiwa masa lalu, kompleks, dan konsep yang terlalu luas. Alat atau media pendidikan sangat berguna dalam proses belajar mengajar. Keberadaan alat pendidikan sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika di dalam suatu sekolah tidak terdapat media pendidikan, maka dapat dipastikan bahwa proses belajar mengajar akan berjalan kurang efektif dan kurang efisien. Sehingga pada akhirnya siswa pun tidak aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar. Begitupun dalam sistem pendidikan Islam, media pendidikan jelas diperlukan sebab media pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dan dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.